Tazkia, kamu hebat. Selamat malam, akhirnya ini konten ini konten pertama lagi setelah jauh lama sekali tidak bikin konten. Biasanya ngobrol-ngobrol dengan seniman rupa. Kali ini karena kebetulan lagi ada tour bersama teman-teman di Prancis, dan kali ini sedang liburan di Barcelona. Kita bersama Tazkia hari ini Nurfadlillah. Kenalin dong dirinya. Aku Kia. Yes, nama panjang aku tadi yang disebutin oleh Kasiska ini. Tapi orang-orang sering panggil aku Kia. Nama panggil aku Kia. Aku dari Bandung. Aku penari Bandung. Basic aku sih awalnya tradisional. Aku lulusan SMKI Bandung. Setelah itu aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Jurusan seni tari, lulus tahun 2017. Sekarang aku kerja di The Bia Project. Jadi itu kayak home industry miliknya Bu Kenny. Bu Kenny adalah salah satu aktivisnya sih, penggerak di Bandung juga. Ya, saya kerja bersama beliau. Saya juga alumni Sasi Kirana tahun 2016. Dari Sasi Kirana ini saya mulai perjalanan seni-senian ini. Oke, sampai sana dulu. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang basi ya. Biasanya pasti sering orang nanya gitu. Ya. Kamu mulai narinya kapan gitu. Tapi kan sebenarnya tadi kamu udah bilang kalau kamu sekolah dari SMKI gitu. Ya. Tapi kok masuknya ke UPI? Nah, jadi bukan kenapa? ke ISBI, kan di Bandung ada iya. ISI gitu. Jadi kenapa saya milih UPI? Karena pertama itu aku mikirnya aku ngapain? Gak apa-apa lah. Jadi awal tuh aku mikirnya ketika aku memilih sebagai penari, kelak aku mau bekerja sebagai apa, atau ya aku mau jadi apa gitu dengan nari. Akhirnya karena belum punya gambaran untuk how to be a seniman, gimana caranya, cara kerjanya gitu, bagaimana dunianya. Jadi akhirnya aku memilih UPI karena yang terbayang saat itu adalah menjadi guru gitu. Jadi masih sebatas itu sih mikirnya. Terus itu kenapa? Kuliah nih di UPI nih. Anggaplah SMKI mah orangnya hebat-hebat ya. Karena kan aku dulu anak SMA, terus tiba-tiba masuk ISI, selalu pasti bandingin tuh sama anak SMKI. Anak SMA belum apa-apa, pokoknya anak SMKI selalu paling unggul. Agak effort kita anak-anak SMA itu kalau di kelas gitu. Tapi anggap SMKI selesai, pas masuk UPI, kamu menikmati proses belajarnya benar-benar keinginan sesuai kamu pengen jadi guru, atau ada hal lain, atau ada pancingan dari luar nggak yang membuat kamu apa ini gitu, seni apaan ini gitu, kok nggak sesuai dengan bayangan awalnya mau jadi guru gitu? Pas masuk UPI, setengah perjalanan aku mulai menyadari bahwa ternyata aku nggak mau jadi guru. Itu aku sadarin ketika ada di semester agak akhir-akhir gitu PKL. Jadi kan kita praktek ke sekolah ya, disuruh ngajar gitu. Ternyata aku tuh cenderung bosenan orangnya. Terus teori juga aku tidak terlalu suka dengan teori. Jadi memang anaknya praktek banget gitu, dan lebih aktif di luar daripada maksudnya di luar rumah. Maksudnya tidak aktif sebagai pengajar, tapi ternyata aku lebih senang menjadi seorang penari atau mungkin membuat karya tari. Tapi kalau untuk ngajar kayaknya kurang sabar aku orangnya. Dan rutinitasnya kan template ya, maksudnya ke sekolah ya, walaupun yang diajarkan materinya berbeda atau setiap harinya ada kejadian atau hal yang berbeda yang kita alamin,
Cuma ya itu ketika menjadi guru tuh ternyata aku nggak suka berpakaian Diatur. formal, Oh. terikat. Ya memang sebenarnya nggak bisa ya kalau nggak terikat. Mau dimanapun kita kerja pasti ada aja kan rulesnya. Cuma ya ternyata nggak bisa sih aku jadi guru di sekolah gitu. Kalau di sanggar mungkin atau studio atau di company kayak gitu mungkin. Oke. Aku dengar nih, kamu pernah kurus banget ngurusin skripsi ya ceritanya ya. Oh iya. Kenapa tuh? Karena Nah, itu. benar nggak suka itu tadi. Karena aku nggak suka teori, anaknya praktek banget. Jadi ketika mungkin karena aku punya pengalaman. Nggak lagi putus cinta kan? Oh tidak. Oke. Putus cinta malah buat aku jadi berprestasi. Bagus Itu banget. kelebihan aku ya. Tapi sekarang jangan. Sekarang jangan. Terjun aku langsung. Oh jangan. Ini laut luas ya. Jadi kenapa? Karena aku emang punya pengalaman tidak menyenangkan selama di sekolah. Entah itu dapat pengalaman buruk, nggak enak cara guru ngajarnya, atau ya ketika ya kan orang tua zaman dulu mah agak keras-keras ya orangnya. Jadi ketika ngajarin pelajaran tuh nggak yang ayo belajar ya kamu pasti bisa, nggak. Di sini dulu bambu nih 1 kali 1 berapa? Gitu. Itu orang tua atau ibu guru? Itu orang tua. Oke. Tapi Bambu dia ya. bukan bambu, hanger. Gitu. Jadi nggak suka aja sama pelajaran gitu. Terus kalau baca tuh pasti nggak bisa langsung ngerti. Jadi harus berulang kali diulang sampai akhirnya aku ngerti dengan maksud kalimat itu gitu. Ya skripsi kan nulis ya. Terus aku memilih pintar gitu, kualitatif. Kan harus Sangat mengarang matematis bebas ya. Harus mengarang, baca. Enggak, salah gue. Kuantitatif ya? Yang kuantitatif, yang hitungan oh, itu. Iya, okay. Nah makanya itu buat aku stres dan akhirnya turun berat badan 5 kilo sampai 45 waktu itu. Langsing sekali ya. Terus, dibanding sekarang. Mimisan, tiba-tiba demam gitu. Jadi emang aku nggak bisa. Tapi kamu kalau kita mundur lagi, kamu suka tari itu karena suka aja lihat orang atau disuruh orang tuamu pakai bambu tadi, pakai hanger, atau gimana? Jadi kenapa aku suka dan memilih tari itu karena ibu aku tuh instruktur senam. Oke. Dari kecil aku tuh selalu ikut kemanapun ibu aku kerja, ngajar di sini, ikut lomba kemana gitu aku ikut. Nah setiap lomba aku selalu lihat pertunjukan atau tari hip hop di sela-sela transisi ya, perlombaannya ya. Bintang tamunya gitu. Terus aku juga suka nari di 17 Agustusan, acara-acara gitu. Ibu aku kebetulan yang ngajarin narinya. Gokil. Nah setelah itu ya? Setelah itu di SMP aku ikut ekskul tari dan ternyata aku suka ya. Jadi nari itu buat aku senang gitu. Akhirnya aku milih untuk sekolah di SMK 10. Dikirain aku ada tari hip hop. Ternyata ketemunya karena kalau di brosurnya ada, ternyata itu jurusan teater yang belajar tari modern dance tuh. Oke. Nah di jurusan tarinya ukel, capang, ternyata itu yang diajarin, jaipongan gitu. Gimana tuh reaksi kau ketika gue pindah jurusan deh ke teater? Nangis sih, enggak. Jadi coba untuk memahami dulu gimana kerjanya, ya gitu. Mencoba untuk menikmati, ternyata ya nikmat aja gitu. Nah karena mungkin juga aku tuh lebih sukanya hip hop karena referensinya banyaknya itu modern dance. Jadi ya mencoba untuk mendalami dan menerima tari tradisional. Tapi ya tetap aja aku belum berprestasi sejauh itu. Jadi aku bisa dibilang masuk tim remed. Semua pelajaran gak ada yang gak ngulang.
kecuali satu deng, tari rakyat itu pun putra bukan putri. Jantan. Iya, jadi ada pencaksilatnya karena aku dulu SD pernah pencaksilat kan. Oke. Basic tari rakyat Jawa Barat itu tuh pencaksilat basicnya. Jadi itu aku agak menikmati di situ. Kalau selebihnya remedial semuanya. Ada satu tari topeng itu aku lulus bukan karena memang lulus beneran hafal lah tariannya, Kasian. tapi karena ya udah mentok itu ujian terakhir. Kasian gurunya. Gitu, kayaknya ini udah 3 kali kamu ujian, masuk lu udah gitu. Oke. Gitu. Nah, kau kan tadi cerita ini sebelum kita masuk ke seni-senian yang agak serius, anjay. Berarti kan apa itu juga pengaruh dari kamu melihat orang tuamu? Maksudnya tenaga kejantananmu ini keluar karena dari kecil ikut ibu, lihat ibu senam, cara ibu ngajarin kamu, marahin, itu juga melekat. Ada yang kamu sadari pas di umur sekarang, anjir ternyata ada kesamaan ya gue sama ibu. Atau dulu gue takut, ternyata gue gini ya sama kayak ibu. Kalau yang sekarang aku sadarin sih ternyata anak-anaknya ibu tuh semua cenderung ke fisik, mereka kuat fisiknya. Itu kenapa mungkin teman-teman di sekeliling aku tuh selalu menangkap kalau energi aku tuh nggak habis-habis. Kayak tenaganya kayak tenaga kuda, Wak. Malah nih di sisi terakhir kalau udah capek banget, aku tuh akan berusaha untuk habisin energi itu biar nanti pas istirahat bener-bener turn off gitu. Ya kayak ngobrol gini aja kan effort banget gitu ngobrol. Terus oke, kita lanjut. Ya. Terus kita ketemu di Sesi Kirana. Kamu senior aku lah di Sesi Kirana karena 2015, anjay. Tapi ya saya tetap tua, tenang aja. Ketemu 2016, tapi kita belum yang dekat juga, kayak kenal-kenal aja gitu. Terus dipertemukan lagi di 2018 pulang yang alhamdulillahnya yang membuat kita bareng terus sampai sekarang gara-gara itu gitu. Nah, gimana tuh Ki? Kamu kan dari UPI nih. Biasanya kan UPI guru. Nah, terus kamu nyelesain skripsi dengan berdarah-darah dan bermimisan itu gitu. Terus kenapa terjebak di ranah seni kontem atau seni pergerakan seni-senian yang agak sedang-sedang dan serius itu? Jadi bukan memilih jadi guru gitu. Jadi awal mulanya kenapa aku tertarik di seni-senian kontemporer ini. Anjay. Ayo bang. Jadi awalnya waktu SMK itu aku agak enggak depresi, tapi ya mungkin kecewa karena aku udah mencoba. Aku rasa aku udah maksimal untuk menghafal semua tarian, mempelajari tariannya sebaik mungkin. Tapi ternyata itu tidak menjadi keunggulan gitu di diri aku. Nah, tahun 2000 berapa ya aku lupa, mungkin aku kelas 2 SMA, kita pergi ke Solo 24 jam menari. Nah, sebelum ke acara HTD itu kita mampir dulu ke Bagong. Ya, itu ke situ Padepokan Bagong. Nah, mulailah ini tuh dikenalin sama tari kontemporer. Ternyata aku tertarik dengan tari kontemporer ini. Udah gitu aku sering ya cari di YouTube tari kontemporer yang lain. Terus aku ulik, kalau itu otodidak karena memang di sekolah kita nggak ada itu. Karena targetnya nggak ke sana. Iya betul. Makanya akhirnya aku tertarik sama kontemporer. Nah, di kelas 3 saya galau putus saya cinta. Nah, tapi juara saya nih mengekspresikan kegalauannya ini melalui eksplorasi tari kontemporer. Jadi kalau sedih-sedih nari aku sambil dengerin lagu. Aku ingat banget itu di belakang aula. Aku selalu nari-nari sendiri di sana atau di pendopo ada SMKI itu. Yang lain latihan tari apa aku cuma pakai headset dan aku ya nari eksplorasi gerak aja gitu. Gitu. Terus ya nyobain beberapa teknik
di YouTube gitu yang aku dapet. Terus banyak cari referensi tari kontemporer. Dari situ sih mulai aku tertarik. Nah pas kuliah aku ikut divisi kampus, divisi jurusan, ada KIG Dance. Nah mereka juga, Apa itu KIG yang teman-teman mau KIG tahu? itu adalah divisinya dari Seni. jurusan seni tari UPI. Kepanjangannya KIG, aku lupa. Kalau nggak salah kreatif, inovatif dan gagasan kalau nggak salah. Gokil. Terus? Itu dibuat sama salah satu dosen kita. Dulunya alumni UPI, sekarang udah jadi dosen gitu. Nah beliau juga salah satu support system aku, yang mana beliau dari pas aku awal masuk kuliah tuh beliau yang ajak aku di karyanya, selalu melibatkan aku gitu. Dan itu akhirnya melatih ketubuhan aku dan semakin mendekatkan aku kepada si ruang lingkup tari kontemporer ini. Dan 2015 aku ketemu sama Sasi Kirana. Waktu itu Bude dan Bubu datang ke UPI mempublikasikan program Sasi Kirana Dance Camp. Lalu aku tertarik tanpa basa-basi, aku langsung isi formulirnya. Karena saat itu platform tari kontemporer itu menurut aku di Bandung belum banyak. Dan aku bingung mau kemana gitu, selain KIG itu. Akhirnya nemu Sasi Kirana, aku ikut dan alhamdulillah aku lolos. Sasi Kirana Dance Camp ya? Nanti cek aja kita. Sasi Kirana Dance Camp dan Choreo Lab. Yes. Boleh cek Instagramnya. Gokil. Follow. Terus kamu masuk tuh ke seni-senian itu. Nah, masih awal banget ya kita itu belajar lagi, karena aku suka waktu di 2016 kita belajar tentang istilah kontem, yang mana itu juga pertama kali aku baru merantau kan. Tahu Sasi Kirana gitu dari Instagram, terus ikut, terus kita belajar sebenarnya kontemporer itu apa. Ini agak berat, ya pusing gitu kan. Tapi sebenarnya yang menyenangkan adalah pertemuan kan, saling bertukar cerita, permasalahan setiap penari dan koreografer di daerah itu apa gitu. Nah kamu di Bandung, apa sih yang sebenarnya kondisi saat ini, atau kamu melihat penari dan koreografer itu di Bandung kayak gimana sekarang, atau kamu punya bayangan apa gitu? Sebenarnya koreografer sama penari Bandung tuh keren-keren menurut aku. Sama banyak gitu. Cuma memang untuk saat ini mereka banyaknya berkecimpung di dunia entertain, industri ya. Ya karena mungkin ya kita nggak munafik ya, itu lebih menjanjikan. Cari uang. Iya. Dan betul. Dia juga dekat dengan Jakarta. Ya Bandung gitu. Aksesnya betul. Linknya juga ya lebih mudah gitu ke situ, ke arah itu. Gitu. Mungkin kalau misalkan si tari atau ya si seni-senian kontemporer ini lebih dikasih ruang, dan ya memang semuanya tidak melulu soal uang gitu. Tapi ya kita juga harus menghidupi diri sendiri kan. Betul, gitu. Betul. 2024 makanya, guys. Akhirnya seniman-seniman di Bandung itu mengenyampingkan itu, dan ya udah fokus di untuk survive gitu di dunia ini. Bandung mahal soalnya ya. Lumayan gitu. Itu sih. Sama sekarang sih udah mulai muncul lagi setelah corona program-program ya di Bandung ya, dan orang-orangnya sudah mulai pada aktif lagi gitu. Dan dulunya Kia yang ngisi formulir Sasi Kirana, sekarang jadi tim inti di Sasi Kirana. Jadi maksudnya juga berkat Sasi Kirana sih pelan-pelan menurutku juga platform-platform yang lain juga bermunculan untuk saling bersinergi. Itu harapan kita, senang sekali ya kita bisa mengharapkan itu. Karena susah juga kita mencari atau menunggu terus dari pemerintah. Maksudnya dalam artian bukan pemerintah tidak bergerak, mereka bergerak. Tapi ya kita banyak. Ya, dan kita sangat rame banget, kayak beras di dalam karung gitu, terus karungnya bolong, yang keluar kan satu-satu paling bawah. Sedangkan kita udah di posisi atas. Jadi nggak mungkin loncat gitu. Jadi
pelan-pelan semoga aja membaik gitu. Ya. Nah, sebagai kan kemarin nih kita sama-sama November kamu membuat karya as a choreographer Tazuki ya. Gimana? Kan biasanya selama beberapa tahun dari kita ketemu dari 2019 kalau curhat-curhat gitu, aku penari Kak, aku penari. Ya. Aku selalu bilang, apa Ki, tapi bikin karya sekali ini. Terus tiba-tiba tahun kemarin kamu bikin karya, aku langsung mantap Gia, ajar. Gimana pengalaman Anda sebagai koreografer? Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menjadi koreografer di program yang penting. Menurut aku sangat penting. Ya. Karena biasanya di event-event yang ya nggak masih intern gitu, ruang lingkupnya. Jadi November kemarin Sasi Kirana itu berkolaborasi ya. Ada program dance camp lagi seperti biasa di setiap tahunnya, tapi diawali dengan program Binatari. Itu disupport oleh Goethe Institute. Nah, alhamdulillahnya Sasi Kirana mempercayai aku sebagai koreografer di Binatari ini. Biasanya sih saya nolak karena ya itu karena aku tuh sudah bulat, aku tuh memang aku udah memutuskan bahwa aku hanya akan menjadi penari. Karena ternyata membuat karya itu tidak mudah. Ferguson. Dan sangat pusing ya. Yes. Gitu. Kenapa mau dan jadinya? Aku lebih ya itulah zona nyaman ya, zona nyamannya aku tuh di tari gitu. Mungkin aku akan menghadapi challenge sebagai penari aja, aku mikirnya gitu. Aku tidak akan lagi bukan obsesi ya, ambisi menjadi koreografer. Ya mungkin aku akan membuat karya sewaktu-waktu, tapi enggak yang memang aku akan menjadi koreografer terbaik dari Bandung. Itu sih kayak belum ya kayaknya gitu untuk saat ini. Tapi ya itu, aku memberanikan diri untuk mengambil tawaran itu karena kapan lagi aku dapet tawaran ini gitu, dan kesempatan ini gitu. So aku ambil, maksudnya ya aku iakan tawaran itu. Aku bekerja sama dengan ada Jalan Teater untuk sebagai dramaturginya. Kemudian aku residensi di JAF, Jatiwangi Art Factory. Di sana aku jadi santri di JAF. Karena kita bekerja sama dengan warga Jatiwangi. Terus materi yang diolah juga memang kita dari Bandung gak bawa apa-apa. Jadi memang kita mengolah apa yang ada di Jatiwangi. Iya, gitu. Kita mengolah sumber daya yang ada di Jatiwangi. Itu kurang lebih 3 bulan sebenarnya prosesnya. Dan akhirnya puncaknya itu atau pertunjukannya di bulan November. Kita kerjasama. Nah, penari-penarinya ini amatir Kak. Jadi semua guru-guru yang belum tentu memiliki basic nari. Dan gak ada yang guru seni budaya atau guru seni tari, bahkan gak ada. Terus gimana pengalamannya jadi koreografer? Kan membuat karya, berkomunikasi sama warga, terus mikirkan ini akan gimana, ini kan mikirin semuanya ya? Iya. Awal-awal sih seru banget, apalagi dengan orang-orang JAF-nya yang santai-santai seru gitu. Terus warga Jatiwanginya juga yang hangat-hangat berasap. Sebenarnya karena panas banget di Jatiwangi itu. Dan kita tahun lalu tuh musim kemaraunya yang panas banget ya. Orang-orang Jatiwanginya welcome banget sih untungnya. Jadi aku tuh malah lebih cepet mingle ke masyarakatnya gitu. Nah, yang agak lama adalah eksekusi karyanya. Karena apa yang ada di pikiran aku dan ekspektasi aku itu tidak akan sama dengan ada yang di lapangan. Dan beratnya adalah karena kita akhir tahun dan banyak program-program yang berbentrokan dengan guru-guru ini, karena semuanya guru penggerak. Makanya itu challenging-nya.
alhasil jadi setiap hari ketemu orang yang berbeda, meeting sama yang mana awalnya, latihan sama yang mana. Nanti untungnya 2 minggu 3 minggu terakhir sebulan terakhir pokoknya kita intens sama, alhamdulillah dengan orang yang sama gitu. Dari yang tadinya 100 orang, alhamdulillah 19 orang jadinya yang ikut sama kita gitu. Seleksi alam. Tapi kan juga mereka pun juga berproses kan akhirnya. Oh ini kayaknya aku nggak bisa deh, ini aku ikut deh karena gitu. semangat pengen nari gitu. Dan ya itu kesimpulannya adalah, ini kutipan dari Bang Heru ya, abangnya Kak Siska nih. Abang Heru, Joni Putra. Ketika ada sesuatu yang ingin diraih harus ada yang dikorbankan, katanya gitu. Jadi memang quote hari ini juga tuh gue denger kayaknya quote tadi. hari ini itu tuh terngiang-ngiang di kepala saya. Tapi gimana? Masih nagih nggak buat bikin karya? Oh iya tentu, aku juga tidak jadinya kapok sih buat karya, tetap aku akan berkarya. Aku mau membuat sebanyak-banyaknya karya. Tapi ya kita harus tutup ya, soalnya tetangga di belakang agak aneh, nanti dibilangnya kita merekam dia. Oh iya. Terus? Ya itu aku nggak bakalan berhenti sih sebenarnya, cuma aku tuh tipe orang yang Bosanan tadi. apa? Bosanan. Enggak. Oh iya bosanan iya. Aku nggak bisa kalau yang ketika buat karya itu yang sebentar prosesnya. Emang risetnya kadang suka lama gitu. Ya nggak apa-apa juga kan, ada orang Bang Heru juga sih, ini kita akan sering nyebut Bang Heru. Bang Heru kalau bikin buku gitu, dia bisa 6 tahun dulu menyimpan, karena dia puisi ya atau kalimat, karena dia sastra gitu. Jadi ya nggak apa-apa, proses itu panjang ya bagus dong, daripada karya yang kayaknya menarik nih bikin nih gitu seminggu jadi. Ya ada orang yang bisa gitu, ada orang yang juga bisa berprosesnya butuh pelan-pelan. Dan aku bukan sok-sok ngomong gitu juga ya, prosesnya juga melewati dulu pengen juga sok-sok keren seminggu bikin karya, ternyata nggak bisa juga. Oke. Apa yang kamu dapat jadinya dari proses menjadi koreografer ini, sebelum kita membahas tentang project kita di sini? Gimana? Kan kamu udah berproses nih, oke aku akan berkarya. Terus bayanganmu untuk siapa tuh teh? Krishna ya. Bayanganmu untuk berkarya atau sebagai koreografer nanti akan gimana? Mau solo dulu atau lihat akan gimana bentuk arah karyamu? Bentuk karya aku sih sejauh ini, kalau aku buat karya ya maksudnya yang nggak banyak juga, cuma aku selalu ikut andil di dalamnya. Mungkin next ya ya program terdekat gitu yang, atau karya yang mau aku buat soon gitu, kayaknya aku tidak ingin terlibat di dalamnya, maksudnya nggak mau ikut nari gitu, pengen jadi koreografer yang lihat dari luar gitu. Itu sih ya mungkin juga enggak sih kalau solo. Nah itu aku tuh kalau misalkan menarikan karya sendiri itu akan lama hafalnya, jadi lebih banyak improvisasi, so kayaknya mungkin lebih baik untuk ambil penari gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu, oh, aku di sini bagiannya, aku begini gitu. Oke, kamu tipe orang yang percaya keahlian itu karena dari bakat atau itu bisa dipelajari? Kamu tipe yang mana? Dua-duanya. Gimana tuh? Gimana coba? Nggak apa-apa. Ya kalau kamu tipe yang kamu yang mana dulu? Kamu belajar dulu sampai dapat atau kamu emang ada bakat di sana? Menurutmu? Bakat sih, bakat. Anjay, sombong banget ya anak ini. Bakat. Tapi nggak perlu belajar lagi, udah jago aja udah. Oh enggak belajar lagi. Ketika aku menyadari, kayaknya ini aku berbakat ya di sini, baru aku pelajarin. Oh, cepat gitu, sadar ya? kayaknya aku suka sih intinya, kayak
kok aku terlihat keren ya di sini. Oh. Kayak gitu. Oke. Aku percaya diri ya, terus kayak aku tuh seneng kalau bisa diandalkan. Jadi kalau misalkan aku bisa diandalkan di sebuah pekerjaan gitu, nah, setelahnya aku akan mempelajari dan akan mendalami gitu. Dan total di situ tuh. Ya, berdarah-darah. Janganlah berdarah, nggak boleh lah. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke teh mata. Kita masuk ke proses belajar nih kita dari 2019 menjadi penari profesional. Anjay. Apa tuh, kan kita sama-sama nih, kalau dari sudut pandang kamu belajar tentang menjadi penari profesional dengan yang kebetulan sebenarnya aku cerita dulu ke kita tuh akhirnya 2018 ketemu lagi. Hasil dari pilihan mentor-mentor dari Sasi Kirana ada 5 orang. Aku, Erwin, Krishna, Kia, dan almarhum Irfan. Kita berlima terpilih untuk mengikuti workshop dengan company di Prancis. Sebenarnya workshop aja sih gitu, sama pertunjukan kecil awalnya. Cuman karena kita sering ngobrol dan ada tragedi yang sebenarnya seru untuk dibahas tapi nggak usah, itu tidak bagus karena akan menjadi bahtera seni pertunjukan Indonesia. Tapi gara-gara itu kita berterima kasih sebenarnya atas insiden itu kita akhirnya ditawarkan untuk perform di Prancis karya ini. Sebenarnya hanya di tahun 2019 aja, sekali doang gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, bagaimana menurut kalian kalau ini kita lanjut? Ya kita ayo aja gitu. Alhamdulillah dong gitu. Dan karena dari situ, tapi pas kita selesai pentas pertama di Prancis pada musim panas, pulangnya 3 bulan setelah itu kita pandemi COVID-19 dan kita mulai lagi di 2022 awal. Nah, dari 2019, habis itu 2022, 2023, 2024, kita udah 4 kali nih pergi. Kita udah melewati banyak hal. Sebagai penari profesional, dari sudut pandang kamu, apa yang kamu dapat dari proses kita sama company Express ini? Banyak banget sih. Kedisiplinan sih yang paling krusial penting. Yang menurutmu bisa kita terapkan, maksudnya kita share ke teman-teman kita. Kedisiplinan sih. Karena yang aku lihat dan kita rasakan di sini, jadi ketika kita bangun tidur kita ingat kalau kita penari. Jadi entah itu dari badan, dari pikiran pun harus ya udah ready gitu sebagai penari. Kenapa? Karena saingannya banyak banget di sini gitu. Dan ya karena mungkin kita ngeliat di sini banyak banget penari profesional dan susah untuk menjadi penari profesional. Alhasil kita selalu mempertahankan yaitu maksudnya kualitas gitu. Bahkan ya walaupun kita suka makan gitu di sini dan banyak banget makan. Karena kita datang setiap musim dingin, jadi kita sengaja kurus dulu. Terus karena kita berkeringat di sini, makan itu nggak ada efek berkeringatnya, nggak akan kurus. Jadi berkeringat, makan naik keringatnya nggak hilang gitu. Jadi tambah gendut kita di sini. Ya itu, jadinya tahu diri aja sebagai penari gitu. Kayak bangun tidur ingat untuk workout gitu, selalu mempertahankan stamina gitu. Nggak yang ya udah nanti aja pas mau nampil, enggak, tapi itu kita maintenance gitu. Kita rawat setiap harinya gitu. Ready apa enggak sih badan ini gitu. Nggak bisa nunggu mood dulu. Enggak di sini. Terus beneran berat ngerasain kerja sebagai penari gitu. Karena ya kayak pergi ke kantor, latihan jam 9, kita selesai latihan jam 5 sore, istirahat 1 jam 12 sampai jam 1, setelah itu latihan lagi, berhenti jam 5 sore gitu sih. Dan ya komitmen gitu ketika bangun tidur ya kayak bener sebagai pekerja kantoran, tapi ya kerjanya nari gitu. Ya, itu satu disiplin. Disiplin. Yang kedua adalah
mempertahankan itu kualitas. Yang Iya. kayak gimana tuh? Karena kalau yang aku rasain ya, jadi kalau di Bandung tuh kan ada bukan kebiasaan, kita sering nari di acara-acara wedding. Dan aku pribadi ketika dapat project itu tuh gak pernah mempersiapkan diri, kayak ya udahlah, jelek juga nggak apa-apa, yang penting dapat uang. Tuh nggak, kalau jelek nggak akan nggak dapat uang. Tapi kalau di sini bukan perkara uang, yaitu butuh juga uang. Tapi ketika kualitas kita jelek, ketika menari, wah, pikirannya akan setahun yang akan datang ke bawah itu terus. Effort ya. Kemarin lompat gue anjir itu. gitu. Atau enggak bisa nangis ya kayak gue. Tiba-tiba gitu. Iya itu. Itu sih karena ada kemungkinan ketika kita jelek, karena di sini banyak banget, maksudnya saingannya lebih banyak lagi gitu. Ya akan dengan mudah tersingkirkan gitu. Ya, tapi untungnya kita juga punya hal yang kita bawa gitu. Kita nggak datang kosong juga gitu. Kita juga punya sesuatu yang bisa kita tawarkan dan yang nggak bisa mereka bikin juga. Untungnya kita Indonesia penuh dengan kekayaan tradisi itu ya, dan kita punya basic sendiri-sendiri yang alhamdulillahnya itu yang bawa kita terus untuk bisa bermain, bisa beradaptasi dengan tubuh-tubuh hip hop juga gitu. Tapi selain itu sebenarnya etika penting gak? Penting banget. Oke. Yang etika itu ya, yang ketiga bisa etika itu. Jadi contohnya kalau kamu lihat gimana? Intinya sih menurut aku pribadi ya, gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Ketika kita bisa mempelajari culture di sini, nggak ego juga, aku mah orang Indonesia gitu. Aku mah tapi Bandung. Aku mah orang Indonesia. Ya, dan sebagai tim kan kita juga gitu. Sebagai tim kan harus juga banyak toleransi. Belajar juga berlima gitu, saling. Wah, tahun pertama oke nih di kita. Tahun kedua kita kan ada tabrakan-tabrakan, saling memahami ego, kebiasaan gitu. Tapi itu juga sebuah proses yang kita dapatnya kalau nggak kita pernah bertengkar bareng-barengnya juga nggak tahu. Oh, dia tipenya gini, anaknya gini. Harus ada benturan dulu. Iya. Dan akhirnya tapi aku selalu suka si koreografer kita itu selalu menyampaikan tentang aku mau bekerja sama manusia. Aku nggak mau bekerja sama robot. Sehebat apapun kamu, kalau kamu tidak punya etika, respect, aku tidak ingin bekerja sama dia gitu. Karena untuk apa gitu. Bagus aku pilih penari yang bisa terbang 4 meter tapi tidak punya respect gitu. Bukan dia tidak mau mementingkan kualitas, karena menurut dia itu bisa dipelajari asal kita semua mau. Satu kata atau satu kalimat terakhir untuk Kia yang sekarang atau Kia yang masa depan yang 2026 gue denger tuh 2025 deh habis rahasia. Bismillah ya. Apa tuh? Doain aja pokoknya. Untuk Taskia atau untuk apapun, atau teman-teman yang mendengar ini adalah teman-teman yang pengen belajar atau masuk ke ranah tari, seni tari, semoga obrolan kita nggak menyesatkan. Ini sebenarnya cerita-cerita suka dukanya aja. Cerita singkat. Mungkin yang lebih jago dan pintar banyak banget dari kita di Indonesia, banyak banget yang bisa kalian teman-teman cari. Kita mah seujung kuku yang kebetulan dapat kuaci yang terbang ke Eropa aja. Apa tuh? Mau ngomong apa? Untuk untuk Kia sekarang, untuk Kia ke depannya. Ini kan mau jadi koreografer nih. Akan jadi penari 1 bulan penuh. Apa yang mau disampaikan untuk diri aku yang sekarang atau aku untuk kedepannya adalah, Tazkia, kamu hebat. Tazkia, kamu hebat.
Siap-siap ya untuk selanjutnya. Kenapa ya kita nangis? Sebenarnya banyak banget yang pengen ku obrolin, tapi ini udah 40 menit teman-teman. Ya begitulah. Semoga obrolan kita ada sesuatu yang bisa diambil, yang enggak bisa diambil nggak apa-apa, nggak usah didengar juga nggak apa-apa. Nggak bisa diambil, nanti aja besok lagi diambil. Dijemput lagi. Terus kita doain kita ya, pertunjukan kita satu kali lagi terakhir, terus kita bisa pulang ke Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.